Silakan duduk. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dari saya dan istri. Kami berharap berkat sahabat fellowship pada hari kedua, tepatnya tanggal 16 Februari 2019 ini akan menyempurnakan hidup kita, ibadah, kehabisan pelayanan kita kepada Tuhan, supaya kita layak menerima segenap janji Tuhan yang telah tertulis di dalam kitab para nabi dan para rasul, sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Bahkan 7 kali mengalami pemurnian. Janji Tuhan adalah janji yang sempurna untuk setiap orang yang memiliki kesetiaan dan ketaatan, sebagai domba-domba yang tergembala setiap saat mendengar suara penggembalaan, menghindari suara-suara asing yang bukan suara gembala, yang mencoba memalingkan iman, visi, pengharapan saudara dalam pembangunan Kristus pada kiblat lain, yang mencoba memindah tahbisan saudara pada tahbisan lain. Surat Galatia mengatakan siapapun mereka itu, baik itu malaikat dari surga, kalau mencoba memindahkan kiblat iman saudara dari Injil yang menampilkan Yesus sebagai kepala gereja ini, maka terkutuklah sampai Maranatha. Siapapun orang itu yang mencoba mempengaruhi saudara, mempengaruhi kita, apakah itu malaikat sekali, ataukah itu seorang nabi, seorang rasul, bapakmu, ibumu, saudaramu, adikmu, atau manusia apapun, Rasul Paulus mengatakan dalam surat Galatia, terkutuklah dia sampai Maranatha. Kalau Tuhan hanya mau memberi kepada orang yang setia, orang yang mau mendekat dan melekat kepada batang. Tuhan Yesus adalah batang atau pokok anggur yang benar. Kita ini jarang-jarang yang dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus, supaya kita melekat, sehingga kita menerima getah yang sempurna dari batang itu, menjadikan kita bertunas, berbunga, berbuah lebat. Sebab jarang, tidak mungkin mengeluarkan buah dari dirinya sendiri kecuali mendekat. Surat Ibrani juga menuliskan dengan tegas bahwasanya setiap orang yang berharap kepada Allah tentang segala sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, maka dia harus mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Para nabi, para rasul yang berhasil, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, yang sangat diberkati Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan dan ketaatan. Sekalipun kadang-kadang apa yang harus dikerjakannya tidak diketahuinya, yang penting taat terhadap suara garis tegas penggembalaan. Kalau Tuhan sebagai gembala Maha Agung mengatakan tinggalkan Ur Kasdim, maka Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Dalam perjalanannya dia memandang bahwa lembah Mesopotamia yang diapit oleh sungai Efrat dan Tigris bukan lembah yang kaya raya subur, tapi bukan di situ Allah tempatkan. Maka dari lembah Mesopotamia, Abraham meninggalkan lembah itu yang kaya raya, menuju Kanaan yang secara jasmani tampak kering, keruntang. Tapi karena Allah menghendaki, maka Abraham taat. Bahkan ketika dia diuji imannya dengan cara harus mempersembahkan anak tunggalnya yang lahir dari sulbi yang dijanjikan Tuhan, yaitu dari istrinya Sarah, Abraham pun taat. Dia setia, tetap setia. Dia tidak mengutuk bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak benar, menyuruh orang tua membunuh anak. Tuduhan-tuduhan itu tidak ada, karena dia tahu Tuhan yang menyuruh apapun yang dia suruhkan. Kalau Tuhan itu menyuruh kita, apa yang kita kerjakan itu benar dan suci, karena Tuhan bertanggung jawab. Dan mustahil Tuhan membiarkan Abraham membunuh anaknya.
Allah telah menggantikan anaknya dengan seekor domba untuk dikorbankan di Gunung Moria. Itulah sebabnya Abraham diberkati menjadi bapak segala bangsa yang besar, bapaknya orang beriman. Nama Abraham sangat diingat. Oleh karena Abraham inilah maka Israel 12 suku yang saat ini sebagai anak cucu Abraham, Israel itu tingkah polanya, tingkah lakunya sangat menjijikkan seperti sapi gila. Tapi karena janji Allah kepada Abraham, Israel tetap menjadi perhatian Allah. Untuk Israel, Tuhan mempersiapkan gereja bangsa kafir, dididik, diajar, ditempa, digembleng, diuji, dibekali, supaya menjadi cerdik, cerdas, bijaksana, menjadi cakap, terampil, berhikmat, bermakrifat, diberkati dengan segala berkat, kemuliaan, kejayaan, kemakmuran, kekayaan, supaya bisa memenangkan, menjangkau Israel lewat pergerakan kuda putih. Kasih sayang Tuhan luar biasa terhadap Abraham. Israel diselamatkan karena janji Tuhan kepada Abraham. Surat Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30 menuliskan demikian. Demikian pula terhadap kita ini. Siapa kita ini? Kalau Tuhan memilih kita, Tuhan memberikan pewahyuan tentang pembangunan tubuh Kristus bukan kepada gereja lain, bukan kepada hamba Tuhan lain, tetapi pewahyuan pembangunan tubuh Kristus dengan hierarki tubuh Kristus, dengan segala ketetapan masa yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kita di sini. Bukan di Jerman, bukan di Inggris, bukan di Swedia, negara yang paling kaya di dunia, dengan UMP tertinggi di seluruh dunia ini. Tuhan tidak memberikan pewahyuan itu kepada negara-negara lain atau kepada hamba Tuhan lain, tapi diberikannya kepada kita yang lahir di kandang Bethlehem, di kandang domba, yang melarat, yang miskin, yang sama sekali tidak dipandang sebelah mata oleh gereja-gereja lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah memberikan pewahyuan itu kepada kita. Terus sebabnya sekalipun kita budak-budak kecil, budak-budak rodi, tetapi Tuhan memilih, Tuhan berjanji memberkati kita dengan segala berkat kekayaan rohani yang luar biasa. Suatu saat dipercayakannya suku, bahasa, kaum, bangsa untuk kita gembalakan. Saya katakan sampai detik ini, kalau saya boleh menghitung jumlah jemaat yang tergembala hampir 2 juta kurang lebih. Dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang tercatat masuk kesatuan tubuh Kristus, masing-masing dengan domba gembalaannya. Kalau gembalanya tergembala, otomatis dombanya juga tergembala. Sekalipun mereka belum memahami hak dan kewajiban mereka, tapi suatu saat mereka akan paham. Manakala pengajaran itu nanti semakin mereka mengerti. Dan suatu saat bukan hanya jutaan, seluruh organisme tubuh Kristus yang akan Tuhan percayakan pada kita. Semua pribadi yang masuk hierarki, mulai dari malaikat sang surya, 7 guru nanti akan menggembalakan. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan kalau saudara itu terpilih, merasa yakin bahwa saudara itu satu di antara guru. Apalagi kalau saudara itu terpilih sebagai malaikat sang surya. Jangankan 7 guru, malaikat sang surya, kalau saudara itu terpilih dari salah satu 490 penghulu atau 70 penatua, itu sudah satu hal yang luar biasa, yang dipilih dari 7,7 miliar penduduk di bumi. Dan kelak kita akan dipercaya penggembalaan besar. Namun saudara self kontrol, kalau saudara mengklaim bahwa dirimu itu dipakai Tuhan dalam hierarki, bagaimana dengan sifat watakmu, dengan keterikatanmu terhadap kenikmatan daging, rasa, dan harta? Bagaimana dengan perilaku? Apakah tahun pemurnian, tahun penyucian, tahun 2010 itu berhasil melepaskan saudara dari segala keterikatanmu terhadap 3 perkara tadi, atau menjadikan saudara itu semakin terikat? Maka jawabannya adalah waktu akan membuktikan. Kalau sudah terlepas,
mengusir segala kegelapan hidup. Tapi kalau saudara tidak mengalami kelepasan, keterpurukan itu akan semakin biasa dan menenggelamkan dan membinasakan. Apalagi kalau saudara belajar tidak setia dan tidak taat terhadap firman penggembalaan, firman Allah dan Roh Kudus yang merupakan wujud dari garis tegas penggembalaan yang saya, hamba Tuhan kecil, disampaikan kepada saudara sesuai titah Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mencoba untuk tidak setia dengan takdisan imaman, mencoba untuk tidak setia dengan panggilan sebagai full time pengerja diaken, cobalah Tuhan, cobalah Tuhan, dan apa nanti yang saudara akan alami. Dan siapapun yang berperkara dengan saudara, yang menarik ke saudara, akan dibantai oleh Tuhan. Saya sudah menyaksikan perkara itu. Bagaimana orang-orang yang menikam saya, bisa bayangkan, menikam saya, mengkoyak-koyak saya, sedemikian dahsyat. Itu terjadi atas keponakan saya sendiri. Sekarang terlibat kasus korupsi penggelapan uang perusahaan 1,4 miliar. Dia menangis, menyesali diri, minta ampun. Saya katakan Tuhan pasti mengampuni, tetapi akibat dari sikap pelecehan terhadap firman, pelecehan terhadap penggembalaan, kamu harus membayar harga mahal. Dan aib ini tidak hanya kamu yang menanggung, seluruh keluargamu. Pengerja full-timer yang dahulu dibesarkan di sini, dididik, disekolahkan di sini, meninggalkan tahbisan imanannya. Terus yang tadi saya mendengar terlibat bentrok, adik kakak bentrok luar biasa, saling tuding, saling tuduh, saling menghakimi, sampai akhirnya sang kakak dan istrinya dan keluarganya hancur pelayanannya dan mau hengkang dari pelayanannya, dari Surabaya kembali ke kampung halamannya, terpuruk dalam kesulitan. Yang satu merayap, merangkap dengan pekerjaan yang tidak layak, dengan jabatannya sebagai hamba Tuhan dulu. Kondisi-kondisi yang sangat memilukan terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan kesetiaan kita kepada Tuhan itu sangat menentukan apakah berkat 30, 60 kali, 100 kali atau 1000 kali itu menjadi milik kita. Apakah pemakaian Tuhan atas hidup kita itu permanen? Kalau Allah itu jelas permanen, Allah itu jelas setia, Allah itu jelas tidak akan berbohong. Kita baca ulang Mazmur 89, dibaca ayat 29 mulai. Ayat 29 mulai. Mazmur pasal 89, ayat 29 mulai. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Terus, dan perjanjianku teguh bagi dia. untuk orang yang intim, yang karib dengan Tuhan, seperti Daud, yang taat dan setia pada Tuhan dalam segala jalannya, selalu bertahan dalam kesulitan dan kesukaran terberat, dalam peperangan terdahsyat, dalam himpitan kesesakan sampai Daud nyaris stres, gila ketika dia dihimpit kesukaran, maut menghadang, pedang siap membunuh. Alkitab menuliskan sampai Daud harus berpura-pura gila, makan tanah, tubuhnya penuh dengan air liurnya. Tapi Daud tidak pernah mengingkari Tuhan, tidak pernah. Daud tergiur dengan perkara-perkara duniawi yang menyesatkan. Daud tetap setia dan tetap cinta Tuhan. Daud tetap mengasihi Tuhan.
Yusuf itu perhatikan baik-baik. Saudara semuanya, para imam, para lewi, perhatikan baik-baik. Perhatikan takbisan imamatmu. Saudara, pelayanan bukan sekedar show. Kalau saudara pelayanan sekedar show, banyak itu terjadi di sembarang tempat, di sembarang gereja. Habis pimpin sebagai song leader, selesai pimpin song leader, waktu firman disampaikan, ngacir. Oh, jangan berharap kamu diberkati Tuhan dengan cara sikapmu seperti itu. Habis main musik, selesai, pergi. Saat ibadah mau ditutup, pemain musiknya ganti lain. Kenapa? Tampilnya cuma show. Mereka dibayar. Jangan ada terjadi di sini seperti itu. Sekalipun sudah tidak dibayar, kita terikat etika. Jangan sampai sudah habis menari tamburin seolah-olah sudah memuji Tuhan, selesai main tamburin sudah ngacir. Jangan sampai. Saya ingatkan dalam nama Yesus. Itu namanya tidak ada kesetiaan. Mendengar firman Allah itu setia. Seorang wakil bupati di Sumbe, ketika saya datang dia sakit keras. Harusnya rapat anggaran membahas tentang APBD daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama bupatinya, tetapi dia sakit, dia tidak bisa bangun. Kemudian saya diundang. Ketika saya datang, dia menyambut di depan pintu rumah negara, terhuyung-huyung. Kemudian setelah berjabat tangan, dia duduk tampak wajahnya merah sekali. Ya, menunjukkan bahwa dia sakit. Kemudian setelah berbicara panjang lebar tentang firman kurang lebih 15 menit, wajahnya dia berubah menjadi cerah sekali. Dan pada akhir pembicaraan dia berkata, dalam nama Yesus, Romo, saya sembuh dari penyakit saya. Ketika Romo berbicara, firman itu bekerja, terasa sesuatu yang hangat merata badan saya, dan saya sehat, saya sembuh. Dan wakil bupati itu menawarkan semua fasilitas untuk seminar dan KKR. Mobil untuk jemputan di bandara, mobil untuk dipakai Romo operasi selama di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sampai kita pulang dia kirim mobil Ranger, kirim mobil Innova, kirim berkat untuk makan, minum, transportasi itu dicukupi. Dia baru kenal. Beberapa hari dia mengikuti ibadah KKR dari jam 5 sampai jam 9 malam duduk. Besoknya dia ikut seminar di gedung DPRD yang khusus diadakan untuk pegawai pemerintah. Biasanya gedung itu kosong, penuh sesak. Mereka sampai berdiri di pinggir tembok sampai belakang. Bahkan ada yang di luar-luar. Dan si wakil bupati ini juga duduk. Semua asisten-asisten, sekretaris daerahnya, ASEK 1, ASEK 2, ASEK 3, asisten sekretaris 1, 2, dan 3 datang semuanya. Sesuatu yang biasa terjadi. Mereka pejabat mendengar firman, mereka belajar setia, dan mereka memberikan diri untuk siap melayani gerakan sekalipun dihadiri Protestan. Saudara yang sudah mengenal pengajaran, saudara yang sudah mengerti takbisan, saudara harus hati-hati. Kalau saya ingin diberkati, kalau saya ingin dipermuliakan, kecuali kalau kita ingin dihorat-arit bahasa Jawanya, ingin diacak-acak oleh Tuhan, jangan hormati Tuhan, jangan hargai hadirat Tuhan, jangan hormati ibadah ini. Berlakulah sekehendak hatimu. Kalau sudah ingin diberkati Tuhan, kamu harus berubah. Firman ini saya sampaikan karena kamu sekalian merindukan berkat. Bukan saja yang tua, yang sudah menikah, yang muda pun merindukan berkat. Kalau orang tuanya diberkati, studinya lancar, kuliahnya lancar. Kalau gembalanya diberkati, semua persoalan kuliah hidupnya lancar. Kalau kamu diberkati dengan kesehatan, kamu bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Bagaimana kalau kamu lumpuh? Seorang inspektorat dari Mabes Angkatan Darat, dia datang, stroke separuh badannya. Kalau sudah seperti itu pangkatnya,
seorang perwira tinggi sekarang tidak ada artinya. Apa artinya pangkat jenderal kalau badannya sudah rusak cepat? Tapi kalau kita diberkati Tuhan 30 kali lipat badan, jiwa, roh kita Tuhan berkati, kita bisa memuliakan Tuhan. Sampai kapanpun saya bisa belajar. Seperti yang saya saksikan, saya sudah tua, tapi saya belajar terus. Belajar kepada Bapa, kepada Roh Kudus, belajar dari firman Allah, belajar dari kehidupan alam raya ini, belajar dari berbagai lembaga pendidikan, ya, yang legal, yang memiliki legalitas. Saudara kasih Tuhan, kalau saya ingin diberkati Tuhan, segala hambatan itu harus dibuang. Jangan saudara merindukan berkat 30, 60, 100, tapi hambatan itu tetap. Bahasa Jawanya tetap saudara gendong. Tetap gendong dosa, gembel atau gendong perilaku jahat, kelakuan jahat, kelakuan perampok, kelakuan maling, kelakuan pencuri. Semua kefasikan tetap dikukuhi, tidak mau bertobat. Mana mungkin? Kalau saya menyampaikan firman tegas kepada saudara, bukan saya membenci saudara. Kalau saya menyampaikan perihal haknya Tuhan, mulai dari yang sulung persekutuan sampai tubuh mempelai yang harus dipersembahkan untuk melayani Tuhan, bukan karena saya tidak punya duit. Saya dibiayai Tuhan. Hari ini tadi Tuhan memberkati luar biasa. Dipastikan saya tinggal menunggu surat permohonan di Provinsi Papua Barat, tepatnya di ibu kota provinsi di Manokwari, tanggal 18, 19, 20 akan diselenggarakan seminar dan KKR yang diselenggarakan oleh berbagai denominasi gereja, organisasi gereja yang diprakarsai Pak Bupati. Pak Bupati akan membuka seminar itu dan yang membiayai Pak Bupati. Tanggal 21-nya ulang tahun dari gereja lokal, satu gereja lokal yang kita kenal di sana. Dan tentunya kita juga diminta pelayanan. Jadi seminar KKR 18, 19, 20 disiarkan lewat berbagai media, radio, ya, sebaran-sebaran, banner. Panitia itu mengatakan, nanti Pak Yahya Bakum saya undang, katanya. Biar dia tahu, panitianya bilang gitu, biar dia tahu, katanya. Karena ketika seorang panitia yang memprakarsai Bapak Koima Merin itu kan Gelaga ketemu Pak Edi ngomong, udah Manokwari cerita. Wah, saya di luar kontrol saya cerita, beliau tahu, oh di sana ada alumni. Kenapa kalau ada alumnus STT kok di sana tidak ada gaungnya pengajaran kitab Wahyu pembangunan tubuh Kristus yang sangat dibutuhkan orang. Andai kata alumnus Papua ada di sana, kenapa kok tidak diberitakan? Andai kata diberitakan sejak dulu-dulu, kan sudah nggak karu-karuan ini. Artinya itu sudah besar. Karena mereka itu haus, mereka itu membutuhkan. Semua biaya seminar KKR dibiayai. Transportasi makan saya, akomodasi saya dibiayai semua. Ini berkat bagi saya. Kalau itu berkat besar, harusnya saya membiayai. Saya harus bayar pertolongan. Bukan karena saya tidak punya uang, saya diberkati Tuhan. Dari hal-hal itu saya bisa membayangkan. Allah itu baik, Allah itu sangat baik. Itu Mei, April, setelah memutuskan untuk menjawab panitia yang sudah terbentuk di NTT, di ibu kota provinsi di Kupang. Saya siap mulai seminar dan KKR. Jadi Mei ada, April, Mei, Juni persiapan MP3, Maret
observasi survei untuk MP3 kelima di Papua akan kita lakukan bersama panitia lokal di sana. Karena saya tidak mau panitia lokal di sana yang bekerja untuk MP3 kelima ini kalau mereka tidak ditata, dipersiapkan, tak bisa imamatnya. So mereka lagi hikmat makrifat. Ini waktu kita ini padat sekali. Saya ingatkan saudara mahasiswa yang sudah saya umumkan Maret, ya, kalau tidak minggu kedua, minggu ketiga ini sudah. Jangan salahkan saya kalau nanti skripsi saudara minggu kedua dan minggu ketiga itu, ya. Awal Maret ujian pendadaran minggu pertama, catat tulis, ya. Awal Maret pendadaran, skripsi sudah harus. Waktunya sudah panjang sekali. Saya memberikan kesempatan sudah lama. Untuk menulis skripsi sudah harus pandai-pandai mengatur waktu. Mahasiswa di luar itu untuk menulis skripsi itu bertahun-tahun, kadang-kadang untuk ketemu dosennya 15 kali menjumpai dosennya nggak ketemu, ya. 16 kali menjumpai dosennya nggak ketemu. Bahkan anak saya sendiri, anak putranya Bu Ditin ini, Mbak Ika, sampai ping 100 menjumpai dosen pembimbingnya itu tidak pernah bisa ketemu, sampai akhirnya sekarang dia banting setir ke kuliah teologi, ya. Karena apa? Begitu sulitnya kalau di luar sambil kuliah, sambil bekerja, melakukan pekerjaan karena harus makan, harus bayar kos-kosan. Ya kalau sugih bergedu itu kaya raya. Kalau tidak, di sini juga pandai-pandai, siap bekerja malam. Ya, saudara bisa menulis. Untuk menulis fasilitas disediakan. Kemarin salah satu mahasiswa datang dengan membawa kertas coret-coretan, tapi saya tidak jelas, karena ditulis nggak jelas juga. Romo, kami membutuhkan anggaran sekian ratus ribu. Untuk apa? Untuk printer. Iya, printer. Terus untuk apa lagi? Untuk kertas ketik ini sekian print. Terus untuk apa lagi? Untuk cartridge. Ada printer, ada cartridge. Jadi saya bingung. Saya serahkan, coba kamu urus ini yang paham bahasanya, ya, sampai paham jalan ini apa namanya printer itu apa. Setelah itu mediator itu datang dari Romo, itu maksudnya printer itu loh, printernya, cartridge-nya itu oh, jadi bukan cartridge. Saya minta ampun. Ini berapa kali tatap muka bahasa Indonesianya harus diselenggarakan. Harus diselenggarakan berapa kali tatap muka. Oke, saya bilang saya beri. Besok lagi kalau ngomong yang bener, ya, yang teteh, saya bilang gitu. Kamu itu sudah lamaran, sudah mau nikah. Itu bilang printer saja, printer, cartridge. Sudah kan nggak tepat kalau seorang sarjana itu ngomong begitu saja, nggak teteh. Ya, di sini fasilitas sudah diberi. Malam saudara bisa ambil waktu untuk mengetik. Andai kata sudah bekerja, ada waktunya istirahat. 1 jam, 2 jam saudara istirahat, saudara kerjakan. Kalau perlu Pak Edi, ada nggak Pak Edi di sini? Ditukar pengerja yang di sini taruh di belakang, dari belakang taruh sini supaya bisa ketik, ya, paham? Ditukar, alih tugas, supaya yang di sini ganti di sana. Sebab yang di sini itu mulai pagi jam 7 sampai jam menghadapi itu. Saya kadang-kadang, kamu
kamu tuh tidak ada pekerjaan sama sekali sejak pagi sampai di sini emang santai, enjoy sekali. Kerja-kerja, yang tidur-tidur, yang santai-santai. Saudara harus rombak sifat perilaku yang tidak tepat itu. Terus saya ingin diberkati, saudara ingin dipermuliakan. Sekali lagi, ketaatan saudara harus diperhatikan. Saya ini guru, kau mengakui guru dan gembala. Saya memberi dan saya memberi contoh bagaimana saya bekerja, bagaimana saya melayani, bagaimana saya melakukan tanggung jawab. Saudara, kalau saya ada di luar puluh, saya tidak tinggal diam. Kalau saya tidak memanage pekerjaan itu, Pak Edi tidak bisa berbuat apa-apa. Buah naga berbuah itu tidak ada artinya, mau dibuang kemana? Terus saya sambil itu bekerja terus, kadang telepon saya itu bayarnya sekian ratus ribu, sekian juta. Telepon prabayar itu. Karena saya harus memanage terus supaya pekerjaan lancar, supaya pelayanan ini lancar, supaya semua anak-anak yang tinggal di rumah itu ya sesuai dengan posisi takdisannya bekerja. Dan itu terjadi sangat luar biasa sekali. Pun ada 1-2 oknum yang memang perilakunya, sifatnya, wataknya seperti itu, troublemaker. Jadi gaduh terus setiap hari. Kalau nggak nikahnya gaduh, keluarganya gaduh, tumbuh-tumbuhan, ya sudah seperti itu terus. Itu babi yang sudah dimandikan kembali ke kubang, seperti anjing yang sudah muntah, dimakan kembali muntahnya itu. 2 Petrus pasal 2 dikatakan kamu terlahir seperti binatang yang siap dibantai, harus bertobat. Kalau tidak bertobat, jangan berharap dibuntungi nanti kamu. Saya sadar anak kita itu Allah yang maha dasar. Kita boleh nagih janji berkat itu dengan etika dan etikat yang tepat. Kita boleh nagih janji bahwa Kau akan memberkati 30 sampai 1000 kali ya Tuhan. Tapi kita harus konsisten dengan tahdisan imamat kita, dengan pelayanan kita, dengan posisi kita dalam hierarki. Kita jangan main-main. Mari dilanjutkan dibaca. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jadi orang yang karib dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, itu anak cucunya diberkati hidup sampai Tuhan datang, dipermuliakan. Bukan janji yang kosong gitu. Terus lanjut. Jika anak-anaknya meninggalkan Taurat, kalau anak-anaknya itu meninggalkan Taurat, meninggalkan firman Allah, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, then I will punish their transgression with the rod. Dicambuk. Kalau dalam bahasa Indonesia gada, dicambuk dengan cambuk. Kalau anak-anaknya Daud mengingkari firman, Allah pasti mencambuk dengan firman. Itu kedahsyatan Allah di dalam mendidik. Karena memang anak yang dikasih itu dicambuk dan dihajar. Kenapa dicambuk dan dihajar? Karena tidak mentaati firman Allah. Lanjut dibaca. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Namun demikian kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Terus, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. aku tidak akan curang dalam hal kesetiaanku. Kasih setia Tuhan itu wujud nyata dari salib. Salib bagi orang yang sudah mematikan daging dan hawa nafsunya merupakan anugerah, rahmat, berkat. Di balik salib itu jarahan dari bangsa-bangsa akan mengalir. Para pejabat, orang kaya, konglomerat akan menjadi jarahan bagimu. Sudah baca Yesaya pasal 53 itu. Karena salib kita nanti dipercaya pejabat. Besok pagi itu
tolong ini dirahasiakan, silent saja. Saya akan membuat kejutan untuk Romo, katanya. Jadi dia tidak ngabari saya, maksudnya kejutan mendadak datang pejabat, dijemput dari pejabat provinsi sini, Romo datangi Romo. Aduh, saya bilang, tapi kok saya dengar, karena dia memberitahu orang provinsi, orang Romo ngomong sama saudara-saudara, jangan sampaikan Romo ya, nanti saya tidak enak sama yang datang dari Jakarta. Nah, tidak mungkin Romo saudara tidak ngomong sama saya, mesti diberitahu. Saudara, pejabat itu nanti jadi rampasan, bupati, gubernur, menteri, presiden, kaisar, suatu saat datang mencari. Saya sudah katakan, dalam waktu dekat, entah, pokoknya saya pasti ketemu dengan presiden dan bincang-bincang berbagai tokoh masyarakat, ya, mencoba membantu saya untuk mendekatkan saya untuk bisa ketemu dan bincang-bincang dengan beliau, Bapak Presiden ini, di rumah kediamannya, tentang Indonesia di masa depan, tentang situasi dan kondisi politik sekarang di Indonesia ini. Dan saya siap. Ini berawal gerakan kita, belum nanti kalau panen raya. Siapa yang datang dari timur itu? Langkahnya begitu gegap gempita, pulau-pulau pun berguncang, para raja pun turun dari tahtanya menyambut nanti. Bagaimana seorang pejabat berbincang dengan seorang hamba Tuhan? Jenderal bincang-bincang sama hamba Tuhan, tangannya dilipat di depan. Sebentar, siap. Jenderal, siap. Lo bayangkan, nah, saya itu nasihati pengerja saya. Lo kok mendilis, kayak bulus, diketok sama samping orang iso, ketok sama kiri nggak bisa, kanan dari depan nggak bisa, dari depan malah mangap, diketok sama dubur juga nggak bisa. Oh, ini mesti dijungkir balik kan. Dasar bulus. Sudah pejabat, bupati, gubernur ngomong itu begitu santunnya, ya, itu di setiap tempat itu. Sudah lihat ketika saya bincang-bincang dengan Bapak Gubernur di daerah Papua sana, ya, itu saya ngomong, Pak Gubernur ngomong dengan santunnya, dengan ramahnya, bukan menit, jam-jam. Saudara yang lainnya dipersilakan keluar dari ruangan untuk menikmati pemandangan indah pelabuhan di waktu malam yang layaknya kayak Hongkong, ya, silakan. Saya bincang-bincang bunda saya dan beliau Ibu Gubernur sampai hampir jam 10:30 malam, bincang-bincang dengan santunya, dan segala perkataan firman Tuhan itu dipahami. Saya berbicara dengan bupati, dengan wakil bupati, dengan Kapolres, Kapoltabes, Bapak Kapoltabes Jogja, wakilnya, berbincang-bincang untuk mereka itu begitu santun. Bagaimana tidak jenderalnya di atas saja begitu santunnya, artinya punya etika dan etiket. Oh, yang dihadapi ini seorang Romo, seorang hamba Tuhan, yang perkataannya baikkan dan melepas. Seorang pejabat di sini, ya, di Polda di sini punya posisi strategis baik, posisi yang baik. Itu bersaksi pada teman-temannya, jujur saja. Saya mendapatkan kesempatan meniti karir jabatan dulu sampai sekarang, mungkin posisi tidak terlepas dari doa dan berkahnya. Lah, otomatis temannya, anak buahnya doakan berbondong-bondong ke belakang, saudara. Kelak kita itu akan dipercaya. Istilah Yesaya 53, karena salib yang kau tanggung dengan setia dan tetap taat sehingga kau menang, maka engkau akan memiliki para penggede, pembesar, para pejabat menjadi rampasan. Artinya tunduk, taat. Kau bimbing, kau nasihati, kau bina, taat.
itu nanti kegerakan besar akan terjadi luar biasa. Sudah kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mengingkari kasih setianya. Dilanjutkan dibaca terus. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Ya, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan berjanji berkali 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 sampai 1000 pada masa MP3. Terus nanti dicabut, waduh, nggak jadi. Nanti saja berkat 30, 60 itu, atau dirubah, jangan 30, 60, 100 ribu sudah. Gini saja berkatnya setengah, satu setengah kali saja, biar seperti Ayub. Tidak. Tuhan yang berjanji, Tuhan itu Allah yang setia. Terus lanjut. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku. Aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Tidak akan berbohong pada Daud, tidak akan berbohong pada kita, pada saya dan saudara. Daud mati dari debu tanah kembali menjadi tanah, tapi saudara harus hidup sampai Tuhan datang. Karena saudara itu harus hidup sampai Tuhan datang. Betapa segala kemuliaan itu sudah memiliki kuasa, kekuatan hikmat marifat. Karena sudah menembus zaman yang penuh peperangan. Gunjang kencing jagat ini sudah luar biasa. Sekarang di Jazirah Arab itu bergolak. Firman Allah sudah menjadi kenyataan keguncangan politik Tunisia. Gunjang kencing politik luar biasa. Turunkan pimpinannya. Aljazair, ya, Sudan, Mesir, sekarang menyusul mana? Iran. Udah 5 negara sudah. Terus bergolak setiap kali, demonstrasi setiap kali. Waduh. Nah, firman Allah yang saya sampaikan itu ya dan amin. Itu belum. Tapi kalau di Indonesia boleh ada keguncangan, tapi jangan sampai pemimpin terguncang. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk berdoa, memohon kasih setia Tuhan berlaku atas pejabat di Indonesia, khususnya presiden, sampai berlanjut tahun 2014. Karena apa? Kalau tidak, sekalipun presidennya itu diganti di tengah jalan seperti zamannya Pak Habibie, zamannya Gus Dur diganti di tengah jalan, apa penggantinya bisa merubah keadaan? Malah semakin parah. Begitu Pak Habibie dirombak, diganti di tengah jalan, penggantinya bisa melanjutkan? Tidak juga. Yang kasihan penerusnya nanti. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menciptakan Indonesia tetap kondusif, tidak terjadi pergolakan politik saja, ekonomi sudah sulit, bisnis semakin sulit. Tetapi bagi orang yang setia, tidak ada perkara mustahil. Lanjut dibaca. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Amin. Janji Tuhan, kasih setia Tuhan berjasa untuk saudara yang mau mendekat, untuk saudara yang mau duduk di kaki Tuhan, mendekat lewat ibadah, lewat pergumulan sembahyang, doa, puasa, untuk meningkatkan kualitas urapan kita, supaya Roh Kudus dicurahkan semakin dahsyat. Mendekat lewat pelayanan pengorbanan, disertai ketulusan hati, kecintaan yang sepenuh, seperti yang dialami Daud. Maka janji Tuhan untuk memberkati dan melindungi itu bukan janji kosong. Tuhan sudah bernubuat bahwa karena kedekatan, karena kesetiaanmu, karena kecintaanmu, karena ketaatanmu terhadap firman yang aku ucapkan, di mana setiap malam kau duduk di kakiku, setiap malam kau menyanjung menyembah aku, hikmat marifat dan Daud semakin meningkat. Raja Daud dilayani malaikat sampai Raja Daud mendapat janji bahwa segala binatang buas nanti kau taklukkan, termasuk naga itu akan kau hancurkan di kaki. Coba dibaca Mazmur pasal 91, Mazmur pasal 91 ayat 1 dulu dibaca ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang mati, ya, terus dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa,
berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ya, lanjut saja ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Nah, suatu perlindungan yang dahsyat. 1000 orang boleh rebah di sisimu, di sebelah kiri, dan di kananmu 10.000, tapi tidak akan menimpa kamu. Ya, tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lanjut ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. malapetaka tidak akan menimpa kamu. Terus, Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. dan tulah malapetaka, badai, topan, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, badai, tsunami, seperti yang terjadi di Australia ini memang sedang, bahasa Jawanya ketulo-tulo ini. Setelah Brisbane behantam banjir bandang, korbannya banyak, korban secara materi triliunan rupiah. Queensland juga dilanda banjir bandang, yang mati banyak. Sekarang ganti apa yang terjadi? Angin topan menghantam Queensland, memporak-porandakan bangunan-bangunan yang tersisa. Queensland baru saja reda. Sekarang Australia bagian utara diterpang badai tropis. Satu daerah yang disebut daerah Kakadu, yang disebut Taman Eden di tanah Australia, hutan lindung di tanah Australia, 3 bulan non-stop dilanda hujan, banjir semuanya sampai makhluk yang sangat kuat seperti buaya pun mati bergelimpangan karena dihasatnya air. Badai tropis itu menghempas disertai hujan petir halilintar padu. Saya melihat siaran dari televisi asing, ya, terjadi sangat luar biasa. Suatu negara yang biasanya tidak pernah terkena malapetaka, musibah, namun terhadap saudara yang setia dan taat, orang yang berteduh, orang yang mau duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, artinya mendekat intim dengan Tuhan, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, duduk dalam sembah, dalam doa, dalam syafaat, dalam puasa. Malapetaka itu tidak akan menimpa kamu, kata Tuhan, karena kau dekat sama Tuhan. Kenapa? Malapetaka tidak menimpa kamu. Dan tulah itu wabah, penyakit, ya, tulah yang melanda ekonomi tidak akan menimpa kamu. Terus apa sebabnya? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terus mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Segala singa dan ular tedung akan kau langkahi. Iya, Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. nah, ini menggenapkan Kejadian 3 ayat 15, bahwa kepala ular naga itu suatu saat akan kuremukkan di kakimu. Singa, ular naga itu ada simbol kebuasan antikris, simbol kebuasan antikris, saudara. Ya, saya tidak membawa. Kalau saya bawa, sudah bisa membaca. Saya dapat SMS, tapi SMS itu kurang tepat. Yang intinya SMS itu mendiskreditkan salah satu bank di Solo, bahwa bank itu menggunakan chip dimasukkan ke tangan dengan kode 6666 untuk bertransaksi. SMS itu mengatakan tolong disebarkan. Saya bukan orang goblok ya. Ini belum saatnya. Antikris itu belum, itu persaingan bisnis perbankan ya. Karena dia menyebut, mendiskreditkan nama satu bank yang di Indonesia ini. Dikatakan bahwa bank itu sudah menerapkan itu. Wah, ini bahaya ini.
Saudara cerdik, kalau saudara terima SMS itu tolong jangan disebarkan kepada siapapun. Saudara nanti kena masalah hukum. Amin. Kalau bank yang bersangkutan ada dalam SMS itu nanti menuntut, nomor telepon saudara dilacak, itu gampang sekali tuh. Saudara bahaya. Bisnis sekarang itu seperti itu. Saudara, saya lanjutkan. Singa itu kebuasan antikris. Singa, macan tutul, ya, naga, beruang. Di dalam Wahyu pasal 13 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu ditunjukkan di situ perpaduan kejahatan, kebumisan, kelicikan, kebuasan, antikris, the beast, binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, Tuhan menjaga kita. Malapetaka, musibah, tulah tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya dikirimkan, diperintahkannya kepadamu untuk menjaga. Bagaimana mungkin kita bisa dijaga malaikat kalau hikmat makrifat kita tidak meningkat? Bagaimana mungkin hikmat makrifat meningkat kalau kamu jauh dari Tuhan? Kalau kamu orang yang tidak taat, kalau orang yang tidak setia, sekalipun kamu punya makrifat setinggi apapun, sebanyak apapun kunci makrifat kau miliki, tapi kalau kamu mendustai Tuhan, kamu membohongi Tuhan dengan sikap perilaku watakmu, sudah jangan berharap kunci hikmat makrifat itu bisa kamu aplikasikan dalam hidupmu. Malaikat tidak bisa kamu tipu dengan perilaku hidup yang fasik, yang jahat. Kalau Daud itu selalu dilayani malaikat karena Daud tulus. Ketika dia jatuh, dia menunjukkan ketulusannya sekalipun dia seorang raja. Dia dengan penuh kerelaan menerima segala teguran yang disampaikan Nabi Nathan. Ketika dia dalam kesulitan besar, dia datang mohon petunjuk Tuhan. Ketika dia dalam peperangan yang biasa tersudut habis-habisan, dia selalu bertanya Tuhan tentang strategi apa yang harus dilakukan. Dan ketika dia diberkati luar biasa, nomor satu dia mengutamakan Tuhan. Segala kekayaannya dikumpulkan untuk membangun bait Allah, bahkan demi untuk mendapatkan rumah dan tanah tempat bait suci dibangun. Raja Daud tidak segan-segan bersumpah bernasar tidak akan tidur, berpuasa dengan jalan tidak tidur sampai mendapatkan tanah untuk mendapat bait Allah, membangun bait Allah. Kamu bisa membayangkan mendapatkan tempat untuk pembangunan bait Allah itu tidak semudah menyewa toko untuk jualan, karena harus pas, harus sesuai perintah Tuhan. Saya bisa membayangkan Raja Daud harus puasa melek bahasa Jawa, tidak tidur berapa hari. Mazmur 132 itu. Sedemikian akrabnya Raja Daud, sekalipun dia itu raja, tapi kerendahan hatinya tampak, ketulusannya tampak, kedekatannya kepada Tuhan tampak, ketaatannya, kesetiaannya teruji berkali-kali. Itu sebabnya Daud layak dilayani para malaikat. Bahkan anak cucunya suatu saat menggenapkan Kejadian pasal 3 ayat 15, meremukkan kepala ular naga itu. Ayat 23 itu, ayat 13 demikian. Ayat 14 dibaca, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, karena hatinya melekat. Di mana hatimu, di situ hartamu. Kalau hatimu itu melekat kepada Tuhan, maka segala hal yang kau miliki, hidupmu, hartamu, nyawamu, semua untuk memuliakan Tuhan. Karena hatinya melekat, karena Daud itu dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, setia, maka Allah meluputkan Daud dari segala tulah, malapetaka, ancaman apapun. Terus baca, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, dipermuliakan, dimasyhurkan, dilengkapi dengan kejayaan dan kekayaan. Itulah kondisi orang yang setia, yang taat. Taat mendengar suara garis tegas penggembalaan, suara firman Allah dan Roh Kudus. Betapa dahsyatnya dia dipermuliakan oleh Allah. Betapa dahsyatnya ya Daud ini disertai dengan kuasa Allah. Lanjut, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Terus, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku.
panjang umur untuk kita yang hidup pada akhir zaman. Artinya kita mendapat kemurahan untuk hidup sampai Tuhan datang menjadi mempelai wanita Tuhan, dilengkapi dengan segala kuasa untuk menembus masa yang penuh gonjang-ganjing jagat, yang penuh huru-hara, dunia yang semakin penuh gegap gempita dengan musibah malapetaka, bahkan peperangan demi peperangan, pergulakan demi pergulakan. Belum nanti perang dunia ketiga, ketika meterai keempat dalam Wahyu pasal 6 itu dibuka. Perang dunia keempat, ketika sangkakala ke-6 itu ditiup, 200 juta tentara atau 20.000 laksa tentara terlibat peperangan, dan korbannya sepertiga penduduk bumi, dan puncaknya adalah perang dunia kelima. Wahyu pasal 19, korbannya semua manusia fasik, manusia durhaka, manusia yang bertanda 666. Itulah perang Harmagedon. Saudara kasih Tuhan, supaya kita paham bahwa kedekatan kita sama Tuhan itu menentukan apakah janji Tuhan yang murni itu menjadi milik kita. Kesetiaan kita pada Tuhan itu merupakan suatu garansi apakah janji Tuhan yang maha kudus itu untuk kita, atau kita ini termasuk orang yang tidak layak menerima, orang yang tidak pantas menerima rahmat, menerima anugerah. Yesus itu kembali kita harus selalu self control. Kalau saudara setia, kalau saudara taat, ibarat ranting anggur, saudara melekat pada batang anggur itu secara kuat. Kedekatan kita seperti Daud, seperti Abraham yang mendekat. Maka saudara tidak usah khawatir. Mazmur 102 yang menyatakan bahwa aku akan bangun untuk membangun Sion, tubuhku, dan Yerusalem mempelai. Aku sendiri yang akan membangun dan menyayangi Sion. Saudara menyanyi, Tuhan sendiri akan membangun dan menyayangi Sion. Sion itu orang-orang suci, bukan Sion di tanah Palestina sekarang ini, bukan satu tempat yang penuh durhaka, penuh kejahatan. Dengan kelakuan orang-orang Israel yang saat ini seperti sapi gila, malam melintang, membunuh, membantai. Karena orang Israel sudah jatuh ke tangan Lucifer. Namun demikian Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, suatu saat sisa dari Israel akan diselamatkan masuk tubuh Kristus. Roma pasal 11 menuliskan demikian. Mereka dipangkas dari hadirat Tuhan, dari batang zaitun asli, karena ketidakpercayaan. Sebab sementara kita bangsa kafir, zaitun liar dipangkas dari hutan, ditempelkan pada pokok zaitun asli, supaya kita sadar kalau itu kasih setia Tuhan. Bukan karena kamu baik, bukan karena kita hebat, tapi itu kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa berhikmat, bermaklimat, kalau kita bisa mendekat di kaki Tuhan, kalau kamu punya waktu, memanfaatkan waktu dengan bijaksana untuk menyembah Tuhan, itu bukan karena kamu hebat, tetapi itu kasih setia Tuhan semata-mata. Kamu diberi kesempatan, diberi badan sehat. Kalau badanmu tidak sehat, kalau badanmu mati separuh, apakah sudah bisa duduk di kaki Tuhan? Apakah sudah bisa menyembah Tuhan? Berpuasa, ditriangulasi di sana, berhari-hari, bermalam-malam di kaki Tuhan di tengah hutan, duduk dan mengibarkan bendera perang bahwa musuh kita itu iblis, pemerintah, penguasa, pembunuh, dan roh-roh jahat di udara. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, apakah sudah bisa hidup kembali? Sudah tahu ganasnya alas purwo di Belambangan sana. Sudah tahu betapa banyaknya ular raksasa di sana, betapa banyaknya binatang berbisa,
mulai dari kelabang, kalajengking, semut. Sudah mendengar kalau sudah malam menjelang subuh, langit terang karena bulan, sekalipun bulan tidak bisa menembus kegelapan hutan karena lebatnya. Untuk dengan lolong serigala hijau. Waduh, kalau sudah seperti itu, sudah tahu serigala itu tidak berjalan sendiri. Pada saat kita baru datang atau mau pulang, jadi anjing ajak itu menerkam rusa yang besar di belakang rumah tempat kita mondok ketika doa puasa 10 hari 10 malam. Rusa yang besar diterkam, lehernya dicekik mati. Dan saudara waktu itu mengusulkan potong saja di sate. Jangan. Ini Taman Nasional, konservasi, perlindungan, tidak boleh. Kamu nanti kena masalah. Kubur saja, dikubur. Ya, dikubur sungguh. Enggak dikubur, habis kubur petugas yang menyaksikan pergi sudah gali lagi dipotong. Nah, ini kancil-kancilan namanya. Saya selaku penanggung jawab, saya tidak mau. Berapa nilainya daging kijang? Sudah ingin daging kambing, saya berikan kambing. Tapi ketika sudah berbuka puasa, tidak pantas. Sudah makan daging kambing dan lain-lain, sudah bisa murus-murus. Iya toh? Orang berbuka puasa itu kan harus tenang makannya. Apalagi kalau puasanya panjang, nggak makan, nggak minum, nggak tidur 10 hari. Kalau sudah langsung makan daging kambing, saya jamin saudara out. Yang minum terlalu banyak saja nyaris out. Untuk kasih setia Tuhan itu biasa terhadap saudara. Kalau tidak, ya toh, kenapa? 10 hari itu usus saudara itu lengket. Ketika harus membuka usus yang lengket ini tanpa sesuatu yang dicerna, jonjot-jonjot usus itu saling membelit. Jadi untuk berbuka puasa terus disiram dulu pakai air hangat sedikit saja. Air beras yang direbus itu namanya tajin. Tajin bahasa Cina, tajin. Airnya beras diminum 1 sendok. Ketika saya ada memang begitu. Saya tunggu kan 1 sendok, diam 5 menit lagi 1 sendok lagi. Setengah jam sudah mulai terbuka usus. Buka pelan-pelan. Nah, baru minum agak banyak. Itu sampai beberapa jam begitu. Ketika saya masuk ke kamar, 1 botol aqua 1,5 liter, kayak pendeta mabuk. Wah. Setelah itu gelegek, badannya itu nyaris out. Makan tidak bisa, tidur tidak bisa, sakit terus. Setiap kali makan kembali lagi, makan kembali lagi. Pernah itu dulu di Gogis Kendo di Bukit Menoreh, jemaat dari Bogor itu juga harus buka puasa panjang, jangan makan pepaya. Buah pepaya itu dingin di perutmu, dan getah pepaya itu bahaya untuk usus. Bayangkan daging yang keras dikasih getah pepaya dari daunnya, dibuat sate jadi empuk. Jadi kalau dikhawatirkan getahnya itu nanti meracun, dia nekat. Saking ada kepengennya habis 5 hari tidak makan tidak minum, lihat pepaya langsung dipotong, dimakan. Dia berjalan belum sampai 30 langkah dari tempat dia makan dan jatuh tersungkur pingsan. Nah, ini namanya gagal menguasai diri. 5 hari tidak makan, tidak minum, 10 hari tidak makan, tidak minum, saudara sudah jalani. Kenapa? Untuk bertahan, bersabar sedikit saja gagal. Kedekatan kita kepada Tuhan itu dilihat dari ketaatan kita dan kesetiaan. Ketaatan itu ketaatan terhadap garis tegas penggembalaan, gembala kecil yang di bumi. Kalau terhadap firman yang disampaikan gembala kecil di bumi itu tidak, saudara tidak bisa mentaati, apalagi firman yang disampaikan Tuhan dari surga.
Mana mungkin saudara tidak melihat Tuhan? Bagaimana mungkin saudara bisa mentaati firman Allah itu? Oleh sebab itu ketaatan itu menjadi tolak ukur apakah janji Tuhan yang murni, bahwasanya apa yang keluar dari bibir Tuhan. Mazmur 89 tadi, Tuhan tidak akan mengubah. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa kasih setianya pasti akan diberikan. Dia tidak akan berbohong tentang rencana dan janjinya untuk kita. Tuhan akan berkati kita 30, 60, 100 kali lipat sampai 1000 kali lipat seperti yang tertulis dalam kitab Ulang. Itu pasti, itu untuk kita yang hidup pada akhir zaman, yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kita harus bertumbuh, bertambah besar dan kuat seperti ini. Ya, and the child grew and became strong in spirit, kuat di dalam roh. Ya, kuat di dalam roh, with wisdom. Dipenuhi hikmat and knowledge, pengetahuan, atau bahasa aslinya logos gnosis, bahasa Indonesia disebut makrifat, yang diambil dari bahasa Arab. Memang bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi bahasa-bahasa lain. Dalam Alkitab Perjanjian terjemahan lama disebut makrifat, dalam terjemahan baru dituliskan pengetahuan atau pengertian, tapi dalam bahasa asli tetap logos gnosis. Sudah kasih Tuhan hikmat, wisdom itu ibarat firman Allah, dan makrifat itu kekuatan Roh Kudus. Hikmat makrifat ini bagikan sepasang sayap yang nanti akan menerbangkan kita, membawa kita ke padang belantara pengungsian di saat dunia dilanda masa antikris. Bukan diangkat ke surga, bukan 7 tahun. Kalau membaca kitab Nabi Daniel itu menyebutkan, menubuatkan masa antikris itu 1 masa, tambah 2 masa, tambah setengah masa, 3,5 masa. Itu berulang kali tidak diangkat. Pengangkatan itu terjadi nanti saat Tuhan datang, yang mati dibangkitkan. Tesalonika pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4 mengatakan bahwa kita yang masih hidup sampai Tuhan datang itu tidak akan mendahului yang mati di dalam Tuhan. Jadi kalau kita diangkat pada saat Tuhan datang, misalnya antikris, sesuai pemahaman beberapa pendeta, diantaranya teman saya dari Korea namanya Yung Il-kuk, yang pernah adu argumen dengan saya di dalam seminar mahasiswa pasca sarjana di Tamburan, Jakarta. Dia mengatakan bahwa akan terjadi pengangkatan. Ketika saya suruh membaca bahwa dia menyatakan masa antikris 7 tahun, saya suruh membaca kitab Nabi Daniel, saya suruh membaca kitab-kitab lain. Dia katakan, no comment, itu keyakinan kami loh. Satu keyakinan itu kan harus berdasar pada Alkitab. Tentang pengangkatan saya suruh baca dalam syafaatnya Tuhan Yesus, Injil Yohanes 17 mulai ayat 10 dan sebagainya. Doa Tuhan Yesus bahwa aku dan mereka dan kita cuma itu satu, sama seperti aku dan engkau satu. Mereka bukan dari dunia, Yesus itu dunia sangat membenci mereka. Bahasa lainnya, dunia itu anti terhadap mereka. Namun demikian Bapa, aku tidak berdoa, memohon kepadamu supaya engkau mengangkat mereka mengambil mereka dari bumi pada saat kebencian, masa jatuh melanda bumi. Tetapi aku memohon, lindungilah mereka di bumi pada saat masa kebencian, masa jahat yang disebut masa antikris melanda bumi. Itu Yohanes 17 dan 15. Silakan baca. Bagaimana? Ini doa Yesus. No comment. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi saya sampaikan kepada saudara, kedekatan kita dengan Tuhan menjadikan urapan Roh Kudus itu semakin kuat. Seperti Raja Daud, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini artinya orang yang mendekat lewat sembah, doa, puasa. Sembahyangnya bukan hanya setengah jam, tapi berjam-jam. Bukan meminta. Berbeda, berdoa meminta dengan sembahyang itu berbeda. Sembah
Yang itu berasal dari kata sembah. Yang itu artinya yang maha pencipta. Itu menunjuk kepada Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun nama Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman itu dipermasalahkan, saudaraku, saya tidak peduli. Bukan saatnya lagi kita berbantah-bantah tentang nama Yesus. Kalau nama Tuhan Yesus itu mau diubah dalam bahasa Ibrani, ubah semua kitab ini dalam bahasa Ibrani. Nanti kita sama dengan saudara kita umat Muslim, ya. Namanya pakai nama bahasa Arab, Alkitabnya Al-Quran bahasa Arab, sudah. Tapi kitab suci kita kan beda. Itu haknya saudara kita orang Muslim yang kita harus hargai. Tapi kita tidak bisa ikut-ikutan. Kita tidak bisa ikut-ikutan. Kemudian nama Allah dirubah dengan nama Yahweh. Itu memang benar, nama Allah itu Yahweh. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu nama yang diberikan Allah. Kalau itu mau dirubah dalam bahasa Ibrani atau bahasa Greka, Alkitab kita itu jangan diterjemahkan bahasa Indonesia. Tetap saja perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Greka. Tapi ada kelompok manusia yang berbantah-bantah soal nama. Oh, kasep, waktunya sudah dekat. Enggak layak kita berbantah-bantah soal nama. Apapun nama dia, pokoknya dia yang mati di kayu salib itu adalah Allah. Amin. Amin. Siapapun mau menyebut dia, sebut apapun dengan namanya, yang jelas dia adalah Allah yang maha kuasa, sang maha pencipta, juru selamat, penebus dosa, kepala gereja, mempelai pria yang akan datang. Amin. Gak usah diperbantahkan. Gak usah diperbantahkan. Orang menyebut saya siapapun silahkan. Paulus Tribrata boleh. Oh, Tribrata kayak polisi. Ya toh, Tribrata itunya apa namanya? Jadi salah satu yang menjadi sumpahnya polisi. Polisi itu harus begini-begini. Panggil saja, jangan Tribrata. Tribroto, rapopo. Yang penting dia adalah gembala GKT di sini. Yang penting Tribroto adalah Tribroto yang menerima pemahaman pembangunan tubuh Kristus dengan hierarki yang ditetapkan Allah, dengan ketetapan masa yang ditetapkan Allah. Bukan menyelidik hari dan jam, tapi tentang masa, tentang tahun. Di NTT sana para pakar dari Kemit dengan kerasnya memprotes. Romo, bukankah sudah dinyatakan bahwa tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu? Kenapa Romo justru mengatakan kedatangan Tuhan Yesus pertengahan tahun 2029? Saya katakan ada 10 argumen Alkitab mencatat tentang itu. Pernyataan kedatangan Tuhan tahun 2029 itu bukan otak saya. Saya hanya menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya menyelidik Alkitab, 10 dasar dari kitab suci. Ingat, saya tidak menyelidik hari dan jamnya. Ya, but of that day and hour, no one know. Tentang hari dan jamnya tidak seorang pun tahu. Not even the angel from heaven, but my Father only. Tapi dalam bahasa Indonesia tentang hari dan jamnya tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, lihat baca King James Version, Scofield Version, New International Version, berbagai versi. Hanya dikatakan ya, not even the angel from heaven, but my Father. Malaikat tidak, hanya Bapa. Semua Bapa, Bapa dan anak itu satu. Kalau Bapa tahu, anak tahu. Bapa itu Tuhan, anak itu Yesus, Kristus itu Roh Tuhan, Yesus Kristus itu Bapa, anak dan Roh Kudus. Itu satu.